Yuk ayo, yuk ayo, kita belajar menanam, kita belajar merawat. Tontonan mengedukasi, belajarlah di Ayo Bertani. Semua bisa, yuk ayo bertani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda sore hari ini pemirsa? Ya, senang sekali saya Korni dapat kembali hadir menemani Rabu sore Anda tentunya dalam acara Ayo Bertani. Ya, seperti biasa kita akan berbincang-bincang tentang dunia pertanian ya pemirsa. Seperti sore hari ini tema kita juga sangat menarik ya pemirsa ya, yaitu adalah peluang budidaya ayam kampung agar menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Nah, ini siapa yang tidak mengenal ayam kampung ya pemirsa ya, siapa yang tidak mengetahui, karena memang di pasaran juga permintaan juga cukup tinggi. Kita lihat ya pemirsa ya, di masyarakat banyak sekali yang menyediakan restoran-restoran ataupun makanan-makanan di pinggir jalan yang menunya adalah ayam, tak terkecuali adalah ayam kampung. Nah, ayam kampung ini juga lebih diminati katanya karena memang lebih sehat begitu ya, dan lebih nikmat rasanya begitu. Namun kita juga harus mengetahui ya pemirsa ya, seperti apa sebenarnya pembudidayaan ayam kampung ini dan peluang bisnis kedepannya seperti apa untuk ayam kampung. Akan kita bahas dengan narasumber yang tentunya kompeten ya untuk membahas tema kita kali ini. Kita akan menghadirkan dua narasumber, namun yang masih hadir bersama saya di sini baru satu ya. Kita akan menunggu narasumber kita yang satu lagi ya. Kita sudah kehadiran Bang Muhammad Arif Budiman. Beliau adalah konsultan peternak. Selamat sore Bang Arif, apa kabar Bang? Iya, sore, sehat. Sehat ya Bang ya, terima kasih sudah hadir sore hari ini. Wah, pemirsa, saya juga mengundang Anda ya di line telepon interaktif. Silakan bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami di 081161600386. Silakan yang ingin bertanya-tanya dengan Bang Arif di sini soal budidaya ayam kampung boleh ya. Mana tahu di luar sana ada juga yang ingin mencoba bisnis budidaya ayam kampung ya. Mana tahu di sini dapat tips-tipsnya begitu ya dari Bang Arif ya. Baik, sebelum kita bahas ayam kampungnya ya, kita bahas dulu Bang Arifnya ya. Bang Arif, kesehariannya apa Bang? Boleh ceritakan dulu ke pemirsa, kegiatan sehari-hari apa nih? Perkenalkan, nama saya Arif. Saya selaku peternak di sini ya, untuk berkonsultasi juga bisa. Keseharian saya mengurus dan membesarkan ayam kampung sampai ke penjualannya. Dalam arti bagi beberapa konsumen, ada yang mau datang atau ada yang mau dipotongkan juga bisa. Jadi lebih ke beternak aja sih setiap hari, pagi sampai sore itu full, malam aja yang enggak. Dan itu di dekat rumah juga gitu, jadi nggak pala kali jauh. Gitu untuk beternaknya gitu. Wah, ini kayak Bang ya, waktunya bisa fleksibel ya, beternak dekat dari rumah juga. Kalau konsultasi, biasanya konsultasi apa Bang kalau konsultasi beternak ayam ini? Yang paling sering konsultasinya tentang apa tuh? Biasanya sih kalau konsultasinya lebih ke kedepannya ayam kampung ini gimana gitu. Memang orang banyak tahu ayam kampung ini untuk nilai jualnya tinggi ya, harganya tinggi, terus kebutuhannya pun tinggi. Cuman yang jadi masalah untuk sekarang si peternak pertama kalinya ini kurang di bahasanya itu dimonitor. Jadi mereka kurang ilmu pengetahuannya gitu. Jadi beda pembudidayaan ayam potong itu, kebanyakan untuk sekarang itu lebih kemitraan. Jadi kita cuman punya uang, kita bisa beternak. Kalau ayam kampung ini kan tidak ada sistem kemitraan. Jadi mereka banyak konsultasi tuh yang chit chat, tanya di sosial media atau by YouTube gitu kan. Nah, ya saya inilah salah satunya yang ditanyai gitu kan. Jadi mau nggak mau untuk kedepannya ya harus dijelaskan juga gitu. Karena ayam kampung ini gimana ya, belum, pasarnya itu belum, kebutuhannya itu belum tercukupi gitu. Cuman orang banyak yang takut gitu untuk
beternak Untuk itu beternaknya. gitu. Jadi alangkah baiknya ya diajarin gitu Betul, dari betul, A betul. sampai Z-nya supaya tidak merugi gitu kan. Wah, Bang Arif juga membagikan ilmunya juga ya kepada para peternak yang ingin memulai budidaya. Memang harus tahu ilmunya dulu ya Bang Arif ya, Benar. nggak bisa asal beternak tapi tidak tahu ilmunya. Akhirnya nanti jadinya tidak sukses lah Iya, begitu peternakannya. Betul sekali, luar biasa. Berarti Bang Arif ini basicnya pendidikannya peternakan. Sebenarnya nggak peternakan Nggak sih. juga ya? Enggak, memang multi kan, cuman mau gimana lagi, jadi harus belajar, jadi bisa memberikan ilmu itu karena Betul, pengalamannya gitu kan. Karena dari 2014 saya sudah mulai. 2014 sudah Iya. lama juga ya Bang ya. Baik. Udah hampir 10 tahun sampai sekarang. Jadi benar ya, belajar itu bisa dari mana aja Bang Iya, Arif ya, nggak mesti harus dari sekolahnya peternakan, nggak juga. Jadi dari pengalaman itu juga kita bisa belajar mendapatkan ilmunya juga, dan harus kita sharing ke orang-orang ya supaya kita menularkan juga keberhasilan kita kepada orang lain, begitu ya. Baik, kita awali di pembahasan kita budidaya ayam kampung ini Bang Arif, mungkin bisa dijelaskan dulu nih ya kepada pemirsa di rumah, bedanya apa sih Bang ciri khas dari ayam kampung ini dengan ayam potong atau ayam, ada berapa banyak sih Bang jenis ayam? Mungkin jenis ayam dulu ya pemirsa ya, ada ayam kampung, ayam potong. Jadi boleh saya jelaskan untuk Bedanya apa dia, ciri khasnya? Ciri khasnya terutama kali kalau untuk di ayam kampung ini dia lebih sedikit lemaknya. Jadi dagingnya itu lebih padat. Mungkin itu jadinya lebih diminati ya Bang Iya, ya? lebih gurih. Karena Dan rendah pasti lemak untuk juga. kandungan proteinnya, kandungan kesehatannya lebih baik ketimbang ayam potong. Karena dalam tanda kutip ayam potong itu kebutuhan proteinnya aja yang dikejar. Cuman ada beberapa di kebutuhan ayam kampung itu yang tidak ada di ayam potong gitu. Memang untuk saat ini kendalanya untuk di ayam kampung itu lama untuk beternaknya aja. Contoh di ayam broiler itu 1 bulan, di ayam kampung mungkin bisa 2-3 bulan untuk mendapatkan bobot 1 kilo gitu. Oke, baik. Yang pasti untuk kesehatan jauh lebih baik. Yang pasti kalau dari segi tekstur daging lebih lezat ayam kampung seperti itu. Kalau dari segi fisik, penampilan fisiknya seperti apa dia nih? Kalau fisik sih kalau ayam kampung lebih tinggi ya, Lebih tinggi ya? lebih ramping. Dia besarnya ke atas bukan ke samping. Betul, Kalau betul, ayam betul. potong ke samping kan. Iya, iya, iya. Tumbuh itu ke atas gitu Iya. kalau kata iklannya, bukan ke samping. Wah, ini menarik sekali. Jadi memang yang di masyarakat ini memang lagi banyak diminati ya pemirsa untuk ayam kampung, karena memang ternyata ini rendah lemak dan kolesterol begitu ya, makanya lebih diminati ketimbang ayam potong. Tapi memang segmennya pasarnya untuk tertentu begitu ya. Ada yang memang khusus untuk ayam kampung begitu. Apalagi untuk telur ayam kampung begitu ya pemirsa ya, walaupun dia lebih kecil tapi nilai jualnya lebih mahal dan lebih berkhasiat, dan ini juga pasarnya segmennya tertentu begitu ya. Baik, kita juga sudah kehadiran narasumber kita yang kedua ya, masih bersiap-siap akan bergabung bersama kita ya. Baik, nah kalau untuk di luar sana ada Pak peternak yang ingin memulai Bang, ingin memulai bisnis ataupun budidaya daripada ayam kampung ini, apa dulu yang harus dipersiapkan? Kadang bingung ya, apanya dulu ya? Apa saja yang harus dipersiapkan dalam memulai bisnis budidaya ayam kampung? Kalau saya sih yang pasti gigi ya, niat dulu. Niatnya dulu. Kalau dari awal sudah terjun ke situ jangan pelin-pelan gitu. Jadi yang namanya usaha itu kan berproses ya. Betul. Jadi nggak bisa langsung instan langsung berhasil. Dari proses itulah kita membangun macam mana si peternak ini bisa nanti belajar makin lama makin pinter. Kalau keduanya si kandang. Kandangnya. Kalau Apa yang perlu diperhatikan dari kandang ini Bang? ya kalau kandang sih lebih diperhatikan itu sebenarnya tata letaknya, terus budgetnya juga ya. Karena banyak model kandang sih yang banyak untuk modelnya ya? diterapkan banyak peternak sekarang. Nah, kelebihannya ayam kampung ini banyak nih yang masih di rumah-rumah gitu kan, ada mau jadi pendapatan tambahan gitu ya. Jadi ayam itu dipelihara di belakang rumah. Iya. Gitu. Karena ayam kampung ini mempunyai kelebihan untuk amoniaknya lebih sedikit baunya. Oh. Dan lebih
kalau dibilang daya tahan tubuhnya itu lebih tinggi ketimbang ayam potong. Jadi untuk jadi bisnis tambahan itu menjanjikan. Karena nggak perlu juga untuk harus punya lahan yang jauh untuk beternak, di belakang rumah pun bisa. Dalam tanda kutip tidak jauh, tidak, kalau dibilang tidak over ya kapasitasnya, karena kan tidak boleh juga di pemukiman rapat penduduk gitu. Kalau kandang tipe-tipenya itu banyak, ada model, kalau zaman dulu itu dilepas aja ya. Tapi lama-kelamaan ada model namanya model postal. Postal itu dia dikurung di satu ruangan, itu dari kecil sampai besar dikasih makan di situ, nanti habis jadi panen. Ada yang lagi nggak dilepas liarkan ya. Ada yang lagi ngetren sekarang, yang khususnya yang saya buat itu dia disusun ke atas. Jadi untuk minim lahan, lebih efektif, efisien untuk beternaknya gitu. Memang dalam tanda kutip harus budgetnya harus lebih daripada kandang-kandang yang lain. Yang pasti investasi jangka panjangnya sih gitu. Dan lebih ke hasil yang diternakkan. Dalam arti apa? Kualitas dagingnya, percepatan pertumbuhannya, penyakitnya gitu. Dan kos untuk anak kandangnya itu lebih sedikit pekerjanya ya. Karena kandang itu udah efektif dan efisien, udah sistem yang bekerja semua begitu. Baik, luar biasa. Ternyata kandang juga perlu diperhatikan ya pemirsa, apalagi kalau untuk yang lahannya tidak terlalu luas, mungkin bisa menggunakan sistem yang ke atas seperti yang dilakukan oleh Bang Arif ya pemirsa ya. Baik, kita akan berbincang kembali ya, dan kita sudah kehadiran narasumber kita yang kedua, ada Bang Putra Wahyudi, sudah bergabung bersama kita di sini. Selamat sore Bang Putra, silakan. Selamat sore. Halo. Yuk. Apa kabar Bang Putra? Alhamdulillah sehat. Agak macet nampaknya Ya, Bang. Medan macet memang. Oh iya, apalagi kalau udah sore gini ya, jam-jam pulang kantor ya, pulang kerja, pulang sekolah, waduh, jalanan memang cukup macet ya. Jadi memang harus cukup bersabar kita kalau di jalan ya. Baik Bang Putra, selamat datang, dan kita masih berbincang tentang budidaya ayam kampung ya Bang ya, peluang budidaya ayam kampung. Tadi Bang Arif sudah menjelaskan bahwa ada hal-hal yang perlu diperhatikan ya kalau untuk memulai bisnis budidaya ayam kampung ini. Kalau dari bibitnya seperti apa Bang? Untuk memilih bibit yang baik, yang unggul, supaya nanti dia kualitas hidupnya baik, yang seperti apa? Boleh dijelaskan Bang Putra? Oke, yang pertama itu dimulai dari dia tampilannya ya. Tampilannya itu dia harus tidak ada kecacatan secara fisik. Yang pertama DOC-nya beratnya sesuai standar. Misalkan standarnya itu 33 gram kalau untuk ayam kampung. Terus tidak cacat secara fisik ya. Bulu lengket misalnya, matanya, serapan pusarnya, dan lain-lain lah. Pokoknya dia harus kelihatan berigas, lincah, matanya bersinar, terus juga kelihatannya bagus lah, lincah gitu. Seperti itu kalau untuk tampilan fisiknya. Terus untuk kesehatannya sendiri bisa dirawat juga melalui vaksinasi. Vaksin contohnya ND, AI, flu burung, Marex, dan lain-lain tergantung dari DOC itu tadi dipusatkan untuk apa? Untuk pedaging kah atau petelur kah gitu. Jadi DOC itu makanannya juga tergantung dari untuk dia apa ke depannya. Mau untuk daging kah ataukah untuk dia petelur gitu. Oke, baik. Nah, bobotnya berapa tadi Bang kalau standarnya? Kalau standar ayam kampung minimal 32 gram 32 untuk gram, dia satu usia? DOC-nya. Usia 1 sampai 3 hari. 1 sampai 3 hari. Itu baru menetas. Oke, baik. Nah, seperti itu ya pemirsa. Jadi dari bibit juga harus diperhatikan seperti yang tadi dijelaskan oleh Bang Putra ya. Berarti kalau untuk memulai beternak ayam kampung ini dari bibit anakan dulu ya. Kita awalinya dari bibit anakan itu ya. Iya. Oke. Nah, setelah itu, setelah kita memilih bibit anakan yang baik, yang unggul, proses pembesarannya, perawatannya seperti apa? Siapa yang bisa jawab? Mungkin Bang Arif silakan. Perawatannya yang pasti ayam ini kalau udah ditetasin telurnya, induknya udah nggak ada ya. Berarti kita harus buat bagaimana si anakan ini jadi punya indukan. Dalam arti dari segi kehangatan itu harus dijaga. Nah,
kalau kehangatan itu untuk penggantinya bisa dari lampu pijar. Dari lampu. Itu disesuaikan dari berapa ekor yang mau diternakkan atau dari berapa besar lahan yang untuk si Ayam bibit tadi. bibit ayam tadi ini untuk mau dihangatkan gitu. Untuk ruangannya ya. Kalau kandangnya itu tadi Bang, kapasitas kandangnya dia disekat atau model lebar kayak gitu atau ada kapasitas ruangan kandangnya berapa maksimal berapa ekor gitu? Tergantung sih, kalau misalnya untuk per 100 ekor berapa meter persegi, lampunya berapa watt, panasnya itu harus berapa derajat gitu sih. Nggak palah kali kalau untuk itu. Yang pasti dari awal itu kalau dari beternak itu, kalau dari kecil itu begitu netas itu wajib divaksin dulu. Setelah divaksin, metode tadi penghangatannya sudah jelas, pakannya harus dijaga. Pakannya itu seperti yang Bang Putra tadi bilang, ayam ini, bibit ini diperuntukkan untuk apa? Untuk dibuat untuk bertelur kah? Atau untuk dibuat dibesarkan untuk jadi pedaging. Nah, jadi si pakan tadi itu pun tahu teksturnya macam mana, kandungannya macam mana, itu pasti berbeda. Nah, setelah itu ya kita setiap hari bersihkan, sanitasi, desinfektan, ya jagalah. Gitu. Oke, maka dari itu memang harus dipelajari ya, kita nggak bisa sembarangan karena banyak sekali hal-hal yang perlu diperhatikan, nggak bisa asal beternak dibiarkan gitu, nggak bisa ya, karena kita menginginkan kualitas yang baik ya seperti itu, karena akan mendapatkan nilai jual yang tinggi juga untuk kita nanti yang mendapatkan keuntungan seperti itu pemirsa ya. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita bersama dengan Bang Putra dan juga Bang Arif. Pemirsa tetap bersama kami ya di Ayo Bertani, kami akan kembali. Semua bisa, yuk ayo bertani. Aku generasi saat ini. Mereka bilang generasi milenial, generasi yang merdeka, kreatif, bebas berkreasi, dan meraih prestasi. Bebas bicara itu ini sambil ngopi. Tidak boleh lupa, kita bebas merdeka seperti sekarang ini karena, ya, Pancasila. Sebelum Indonesia merdeka, tahun 1934-1938, di masa pembuangannya di kota Ende, Nusa Tenggara Timur, Soekarno, dalam kesendirian, semangat perjuangan selalu menggelora di dadanya. Dia selalu duduk di bawah pohon, dekat rumah pengasingannya. Tak henti memikirkan Indonesia. Disinilah ide besar lahir tentang rumusan Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila tidak lahir sendiri, melewati proses panjang, dilandasi semangat perjuangan bangsa Indonesia. Sejarah perumusannya melewati 3 proses besar, sampai dinamakan Pancasila, yakni rumusan konsep Soekarno yang dibacakan pada sidang BPUPKI 1 Juni 1945, rumusan Panitia 9 yaitu Piagam Jakarta 22 Juni 1945, dan rumusan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 disahkan oleh PPKI 18 Agustus 1945. Rangkaian dokumen sejarah ini dimaknai sebagai proses kelahiran Pancasila. Sebagai ideologi bangsa, Pancasila mendapat banyak tantangan di era keterbukaan informasi. Kita harus merasakan semua nilai kebaikan yang terkandung di dalamnya. Karena Pancasila untuk Indonesia hari ini, esok, dan masa yang akan datang. Semua bisa, yuk ayo bertani. Anda kembali bersama kami pemirsa di Ayo Bertani. Kita masih membahas tentang peluang budidaya ayam kampung ya pemirsa ya, agar menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Nah ini kita supaya
apa ya, minat dari masyarakat untuk konsumsi ayam kampung juga semakin tinggi. Tidak hanya mengkonsumsinya tetapi juga membudidayakannya pemirsa ya, karena memang untuk peluang bisnis cukup baik begitu. Nanti akan kita bahas juga ya seperti apa bisnis kedepannya untuk ayam kampung ini. Baik, kita lanjutkan. Tadi sudah kita bahas tentang bagaimana awalnya untuk menjadi peternak ayam kampung. Pemirsa harus diikutin terus ya step-stepnya seperti apa. Untuk itu jangan di skip ya. Dan bagi Anda mungkin yang ingin bergabung sama kami, boleh yang ingin bertanya-tanya di 081161600386. Kita masih ada waktu cukup panjang ya, masih bisa berbincang-bincang di sini. Baik, tadi kan Bang Putra menjelaskan bahwa beda nih pakan untuk ayam petelur dan ayam pedaging ini harus dibedakan begitu ya. Seperti apa Bang pakannya untuk ayam petelur dan juga ayam pedaging, dan pakan apa yang baik untuk ayam kampung ini sendiri? Kalau untuk pakan dia pedaging, kita mulai dari pedaging dulu. Pedaging itu awalnya untuk DOC biasa itu kita bilang pre-starter. Artinya dia yang baru dimulai. Butirannya pun dia sangat halus seperti pasir. Agar dia memudahkan mencerna makanan itu. Jadi tembolok tadi dalam DOC nggak terlalu kerja keras sekali mencernanya. Jadi dia seperti pasir. Itu standar proteinnya juga ada. Standar protein dia 20%. Tapi pakan pabrikan biasa memberikan itu 21, 22, 23 tergantung dari pabrikan tersebut. Semakin tinggi protein dari pakan pabrikan, semakin mahal pula harga pakannya gitu. Terus juga pakan untuk petelur sama, proteinnya juga dia harus di atas 20%, tapi yang membedakan antara dia pakan petelur dan pakan pedaging itu ada di lemaknya. Jadi kalau untuk dia pakan petelur, lemaknya harus rendah. Tapi proteinnya tinggi, karbonya tinggi. Sedangkan untuk dia pakan pedaging, dia lemaknya itu cukup tinggi. Jadi ayam itu kelihatan gemuk lah istilahnya, mantap lah badannya gitu kan. Tapi sedangkan kalau untuk dia pakan petelur sebaliknya, dia nggak perlu lemak tinggi. Karena kalau lemak tinggi, ovariumnya nanti tertutup lemak, akhirnya ayam lambat bertelur. Gitu. Yang seharusnya kita jadwalkan dia 5 bulan bertelur atau 6 bulan, nanti dia mau sampai 7-8 bulan tuh pernah kejadian. Karena di ovariumnya itu pembentukan lemaknya itu terlalu banyak menumpuk karena salah pakan lah. Karena banyak peternak yang salah pakan. Tadinya DOC ini, ayam kampung ini dari bebeknya mau dijadikan petelur, indukan petelur. Tapi memberi makannya itu pakannya pakan yang tinggi lemak. Pakan pedaging maksudnya dengan biar indukannya besar-besar, bulat-bulat, gemuk gitu. Padahal itu nggak bagus. Lemak itu musuh bagi ovarium. Jadi dia telurnya sedikit, terlambat bertelur karena ovariumnya itu tertutup lemak. Seperti itu. Gitu ya. Jadi harus dibedain dari situ ya pemirsa ya, untuk petelur dan juga pedaging. Nah, kalau untuk pemberian pakannya seperti apa yang efektif Bang? Kalau pemberian pakannya, misalkan dia ada standarnya FCR namanya. Nah, itu dia misalkan kalau untuk pedaging, ayam kampung biasanya makan 3 kilo atau 2,5 kilo, jadi daging 1,2 kilo on, 1,1 kilo on, seperti itu. Dia ngasih makannya boleh 1 hari 3 kali boleh. Kalau kita untuk selingan orang kerja biasanya pagi sama sore sepulang kerja juga bisa. Gitu. Tapi kalau dia pakan petelur sama, pokoknya minum dia nggak boleh habis. Nah, ada juga sekarang yang minum itu sistemnya TMO yang dia selalu ready karena ada katupnya, jadi otomatis itu dia. Baik. Wah, benar sekali ya pemirsa. Ini penting sekali untuk disimak ya, apalagi bagi Anda yang ingin memulai beternak ayam kampung ya pemirsa ya. Baik, kalau untuk ayam petelur ini Bang, bagaimana untuk proses dia, berapa usia dia yang sudah siap untuk bertelur begitu Bang? Sebenarnya untuk petelur itu ya kan tergantung dari genetik ayam lagi. Kembali lagi, ada sekarang namanya DOC KUB, Kampung Unggur Balitbangtan, itu diciptakan oleh Balai Ternak Indonesia ya kan. Itu dia umur 5 bulan sudah mulai bertelur, 4,5 bulan juga sudah mulai, tapi masih belum semua. Nah itu dia udah mulai belajar bertelur, itu pun dipengaruhi oleh genetik. Terus jika kalau dia ayam jenisnya Elba, mungkin 4,5 bulan juga udah bertelur. Itu khusus ayam kampung petelur. Jadi ayam kampung itu ada khusus ayam kampung petelur, ada juga khusus ayam kampung pedaging.
Jadi kita sebagai peternak untuk menghasilkan pundi-pundi uang kita harus tahu nih mau buat petelur atau pedaging. Jadi DOC mempengaruhi juga, jangan kita salah pilih. DOC pedaging kita buat petelur, nanti DOC petelur takutnya kita buat pedaging. Jadi kita harus benar-benar tahu jenis DOC mau untuk apa, petelur atau pedaging. Iya betul sekali. Nah kalau untuk pedaging ini kan kita menginginkan bobot yang besar begitu, yang gemuk, yang sehat begitu ya. Perlu tambahan suplemen vitamin nggak sih Bang Arif untuk ayam ini? Kalau itu pasti. Pasti ya. Karena untuk penunjang juga supaya si ayam itu lahap untuk makannya. Terus untuk proses pakan tadi itu bisa jadi bobotnya lebih cepat besar. Itu bisa diaplikasikan mungkin dalam seminggu itu 3 kali. Vitaminnya itu banyak dijual dari pabrikan tertentu untuk penggemukan. Jadi ayam bisa lebih sehat. Dan yang pasti wajib vaksin. Vaksin ya Bang. Kalau vaksin itu dia ada jadwalnya nggak sih atau Pasti. vaksin apa aja tuh? Banyak. Ada vaksin ND, ada vaksin gumboro, ada vaksin flu burung, ada vaksin marek. Itu untuk apa aja Bang? Yang pasti kalau ND itu dia lebih ke ayam ini apa ya, ingusan ya? Kalau ND dia tetelo. Ya, tetelo. Jadi berak kapur itu ya? Bukan, dia yang kayak lehernya muter-muter gitu. Iya, dia kayak teleng gitu. Iya. Itu virus. Jadi Itu virus. vaksin itu wajib, penting sekali. Orang mikir kalau vaksin itu mahal gitu. Padahal itu kalau dibilang dibagi untuk 1 ekornya itu murah, sepele kalau dibilang. Dan itu kalau tidak diaplikasikan bisa menunjang angka kematian yang cukup tinggi. Iya, betul. Bedakan vaksin sama vitamin ya. Iya, karena banyak orang salah tanggap. Salah tanggap. Gitu. Oh, ada yang menganggap bahwa vaksin itu adalah vitamin. Iya, gitu ya? benar. Gitu. Jadi setelah diberikan vitamin, udah aman, udah sehat dia, udah dikasih vaksin, padahal itu vitamin ya. Iya. Oh gitu, jadi tetap harus diberikan vitamin juga untuk penunjang kesehatannya, dan vaksin ini kan untuk mencegah begitu ya, Iya, untuk mencegah benar. penyakit-penyakit daripada ayam itu sendiri ya, karena banyak ya ternyata jenis-jenis penyakit seperti tadi ayamnya lehernya yang berputar-putar gitu, ternyata itu virus ya pemirsa ya. Boleh mungkin dijelaskan ke pemirsa di rumah yang mungkin sampai saat ini masih gagal paham gitu ya antara vitamin dan juga vaksin, apa-apa saja sebenarnya jenis penyakit yang perlu kita waspadai di ayam kampung ini Bang Putra? Yang pertama dari bakteri ya. Yang pertama dari bakteri. Misalnya dia penyakitnya itu namanya CRD. Atau kalau bahasa dia CRD itu kalau bahasa orang peternak bersin-bersin. Tanda-tandanya dia bersin-bersin, mengeluarkan ingus seperti ingus. Itu karena virus kan atau bakteri CRD. Biasa itu penyebabnya karena kandang lembab. Kandang lembab atau pakan basah dia menginap. Misalnya kita kasih malam ini pakan basah, bentuk pakan basah. Setelah itu nginap sampai besok nggak habis, dimakan lagi, akhirnya dia kena CRD, kena snot lah istilahnya gitu. Iya. Oke. Ada antivirusnya, vaksinnya juga ada. Semua ada antivirusnya. Cuman kadang-kadang masyarakat ini banyak yang belum mengerti apa itu vaksin, jenis-jenis vaksin, jenis-jenis penyakitnya gitu, banyak yang belum tahu. Jadi kalau vaksin itu sangat penting, sangat dianjurkan. Sangat-sangat dianjurkan ya, supaya hewan ternak kita juga terhindar dari penyakit-penyakit, karena banyak sekali ada virus, bakteri dan lain sebagainya. Ini salah satu penyebabnya juga karena kandang juga ya Bang Arif ya. Untuk kebersihan kandang itu seperti apa Bang untuk pembersihannya? Berapa kali seminggu kah atau sebulan berapa kali untuk pembersihan kandang yang bagus itu seperti apa sebenarnya? Kalau kandang untuk lingkungan sendiri ya, yang pasti kalau saya pribadi untuk seminggu sekali untuk ngedesinfektan. Desinfektan sekalian itu ditambahkan cairan insekta untuk supaya tidak banyak lalat gitu. Apalah serangga-serangga yang lain. Mengganggu lingkungan juga dan mengganggu untuk proses beternaknya si ayam juga kan. Terus kalau untuk kotoran, kotoran itu kan ada apa ya? Kalau dibilang ada alasnya itu
Ada yang diberikan sekam, diletakkan dolomit, diletakkan pasir, itu ada proses pembolak-balikan dan itu pasti ada fermentasinya. Nah, itu dilakukan kalau bisa 2 hari sekali. Jadi tidak menimbulkan amoniak yang terlalu tinggi baunya gitu. Baik. Jadi memang harus diperhatikan kebersihan kandang juga ya pemirsa ya, untuk kelembabannya seperti itu. Itu juga penting berarti untuk kelembaban ini kan penting sekali ya supaya tidak terjadi adanya bakteri seperti yang diceritakan Bang Putra. Lalu untuk pemberian minum itu bagaimana Bang kalau di dalam kandang itu? Seperti apa sih sebenarnya? Kalau pemberian minum yang bagus itu pakai TMO sama dia pakai apa itu Bang? Nipple. Nipple. Nah, karena kalau pakai nipple kelebihannya itu banyak. Yang pertama dia nggak boros air karena nipple itu bentuknya seperti drink gini. Kalau dia dicatoi, nah dia keluar air. Nah, itu seperti nipple. Tapi kalau dia tempat minum yang manual yang biasa dijual itu kadang ayam lasa lari-lari kejar-kejar mau dia tumpah, akhirnya ke alas kandang jadi lembab menyebabkan banyaknya bertumbuhnya bakteri. Itulah jadi dia kena snot. Jadi bagusnya dia pakai TMO, alat otomatis dia sedikit terisi atau dia pakai nipple drink. Nah, itu lebih bagus lagi, lebih terkontrol lagi. Oh gitu ya. Jadi tidak kalau untuk yang zaman dulu mungkin yang kayak gitu tuh karena kan ayam tuh berkeliaran lalu ditumpah jadinya lembab ya, itu yang bisa menyebabkan penyakit-penyakit datang ya karena kelembaban itu bakteri, virus semuanya bisa menjadikan bibit-bibit penyakit untuk ayam kita ya pemirsa ya. Baik, nah ini yang jadi menarik adalah ayam pedaging yang memang di luar sana banyak peminatnya ya Bang ya. Apalagi ini mau menjelang Ramadan ini biasanya punggahan itu ayam kampung tuh istimewa ya ibu-ibu di rumah ya. Kalau untuk ayam kampung sendiri nih bobot yang siap untuk dipanen istilahnya itu berapa kilogram Bang? Ada waktu-waktu tertentu sesuai kebutuhannya di hari-hari besar tertentu ya. Contohnya kalau Imlek itu biasa kalau untuk Chinese itu di bawah sekilo. Di bawah sekilo. 8-9 on. Lebih ke maunya betina. Kalau kita orang muslim biasanya mau yang sekilo lebih, sekilo 2, sekilo 3. Kalau bisa jantan betina sama aja sih kalau muslim. Kalau umat Nasrani maunya kalau bisa dia sekilo 4, sekilo setengah, kalau bisa jantan. Gitu. Mulai start dari 8 on lah, udah bisa dijual. 8 on udah bisa dijual ya. Oke, jadi memang sesuai dengan tradisi juga ya Bang ya. Iya. Untuk hari-hari besar ini memang lagi banyak kebutuhan dari ayam. Kalau untuk di Medan, di Sumatera Utara sendiri, Bang Arif melihat gimana nih untuk permintaan ayam kampung seperti apa saat ini? Besar sekali sih, karena kalau dibilang kebutuhan ayam kampung ini lebih diminati kalangan atas, karena kalau dibilang harganya agak mahal ya. Iya. Karena, berapa sekarang Bang per kilonya? Kalau untuk di pasar mungkin sekitar 70.000 per kilo. Wah, itu mahal. Nah, jadi kebutuhannya tidak tercukupi karena si peternak tadi ini masih sedikit gitu. Masih sedikit ya Bang ya? Jadi masih skala rumahan, belum skala PT lah kok dibilang kan gitu kan. Jadi orang yang pengen ayam kampung ini masih belinya di mana gitu. Hanya tempat-tempat tertentu yang menyediakan gitu. Padahal ini bisa menjadi peluang bisnis juga ya Bang ya, karena permintaan tinggi tapi ketersediaan masih kurang ini ya untuk mencukupi permintaan daripada pasar. Ini bisa menjadi peluang bisnis juga ya pemirsa ya. Di luar sana bagi Anda mungkin yang masih bingung ya kira-kira mau beternak apa, boleh mencoba untuk beternak ayam kampung ya pemirsa ya, karena memang permintaan di masyarakat cukup tinggi tapi memang peternaknya masih kurang ya untuk di Sumatera Utara sendiri ya. Nah, kita beralih ke ayam petelur. Ini kalau untuk proses peneluran apa ya? Sekarang pakai mesin atau seperti apa Bang, boleh diceritakan kepada pemirsa di rumah? Kalau untuk sekarang zaman sudah modern ya kan Iya. Kak. Kalau dulu tahun 80, 90 atau 70 mungkin masih menggunakan induk ya kan. Induk, diramein. Jadi lama. Jadi untuk menghasilkan 100 ekor mungkin kita butuh 10 induk. Nah, kalau sekarang enggak. Sekarang itu zaman udah modern, ada istilahnya yang namanya mesin inkubator. Mesin inkubator telur kan, atau
hatchery, kalau bahasa kerennya lah sekarang hatchery. Jadi mesin itu dia bisa menetaskan telur apa aja, telur ayam kampung, telur bebek, entok, burung, puyuh, segala macam. Jadi dia telur tadi dikumpulkan dalam 1 minggu di tempat yang suhu dingin, kisarannya misalnya 26 sampai 28 derajat. Dikumpulkan dulu selama seminggu. Setelah seminggu dia barulah masuk ke pengeraman atau mesin setter. Selama 18 hari, setelah itu dipindahkan lagi ke mesin penetasan selama 3 hari. Setelah itu DOC nanti keluar tuh dari telur, dia mulai retak. Nah itu menghasilkan anak ayam. Itulah yang kita setelah usia dia 2 hari atau 3 hari kita jual ke peternak atau ke toko pakan gitu. Wah, sudah canggih ya zaman sudah ini, Bang, ya. canggih. Jadi lebih cepat begitu ya, cepat. lebih banyak juga hasil. Lebih efisien lah. Lebih efisien waktunya seperti itu ya. Kalau untuk satu indukan itu menghasilkan berapa telur, Bang? Kalau itu kembali lagi ke genetik. Ada Genetik dia ya? khusus untuk genetik pedaging, telurnya sedikit, Iya, tapi iya, dagingnya cepat pertumbuhannya. Ada dia khusus untuk petelur, dagingnya nggak banyak. Dia ayamnya proporsional aja. Mungkin bobotnya 1,2, 1,3 untuk dia betina, tapi telurnya banyak jumlahnya. Bisa sampai 12, 15, 18 butir. Biasanya kalau ayam petelur itu genetik ngeramnya sudah hilang. Jadi ayam tadi nggak ngeram lagi. Jadi dia bertelur ditinggal, makan lagi, besok bertelur lagi, ditinggal lagi, gitu seterusnya. Jadi telur tadi kita kutipi, lalu kita simpan. Nah, Mesin setelah itu dia tadi seminggu, ya, mesin masuk dia ke inkubator mesin ya. penetasan. Oh gitu, baik, ini menarik sekali pemirsa ya, boleh dicoba ya, kalau masih mau tanya-tanya boleh ya, mumpung kita di sini masih ada Bang Arif dan juga Bang Putra, kita manfaatkan waktunya yuk di 081161000386 ya, kita masih akan kembali lagi di Ayo Bertani sesaat lagi. Semua bisa, yuk ayo bertani. Semua bisa, yuk ayo bertani. Terima kasih pemirsa masih setia menyaksikan Ayo Bertani. Kita masih membahas tentang budidaya ayam kampung pemirsa ya, dan masih bersama dengan Bang Putra dan juga Bang Arif. Silakan bagi Anda yang bergabung bersama kami, masih ada waktu ya sedikit di segmen terakhir ini di 081161000386. Ya tadi kita sudah berbincang panjang lebar, intinya sebelum memulai
beternak apapun itu ya, kita harus memiliki ilmunya dulu, harus kita pelajari dulu. Ini apalagi khusus untuk ayam ini ya pemirsa, apakah ayam untuk pedaging, apakah ayam untuk petelur, karena memang beda peruntukannya ya, pakannya berbeda, seperti itu harus kita pahami benar ya, seperti apa step-stepnya, apa-apa saja yang harus diperhatikan, baik itu dari kandang, vitamin dan juga vaksin, itu harus semuanya terpenuhi supaya memang ayam ternak kita itu sehat dan memiliki nilai jual yang bagus di pasaran, seperti itu ya pemirsa ya. Nah, bagi Anda yang ingin menjadi bisnis peternak ayam kampung, mungkin bertanya-tanya ya, gimana ya kira-kira prospeknya begitu ya, peluang bisnis ke depan seperti apa dan benefitnya apa kalau kita menjadi peternak ayam kampung gitu ya. Kita boleh tanya-tanya, kita kulik-kulik dengan peternaknya di sini ya pemirsa ya. Kalau dari Bang Arif melihatnya seperti apa peluang bisnis ayam kampung ini ke depan, Bang? Kedepannya karena kebutuhan itu semakin meningkat dan banyak yang masih bertanya-tanya gimana ayam kampung ini beternaknya, yang pasti menjanjikan. Alhamdulillah banyak untungnya daripada ruginya kalau dibilang kan iya, gitu. iya. Karena memang kalau bisnis ini pasti ada untung rugi. Iya. Kadang orang nggak siap untuk kerugiannya itu, Bang. Benar. Tapi Dan- di sini lebih banyak keuntungannya daripada kerugiannya ya. Dan ayam kampung ini lebih terkenal daya tahan tubuhnya lebih tinggi. Oh. Jadi untuk manajemen kandang yang mungkin seadanya aja, ayam ini bisa bertumbuh. Masih bisa Jadi bertumbuh. nggak perlu yang budget mahal-mahal kali gitu. Jadi kalau untuk kandang tergantung budget nih, mau kemana, mau dibuat postal kah atau mau dibuat kandang baterai kah. Cuman yang pasti makin mahal investasi jangka panjangnya. Untuk investasi jangka panjang pastinya ya, berani mengeluarkan modal besar, Iya. investasi ke depannya juga Pasti. lebih baik begitu ya Bang ya. Dan kalau yang jangka panjang itu pasti, terutama untuk kandang baterai, untuk lahan yang lebih kecil itu lebih bisa banyak gitu. Nggak perlu yang luas-luas sekali, karena ayam itu kan dia ke atas gitu, disusun gitu, bukan melebar gitu. Iya, iya. Kalau untuk apa ya, keuntungannya kalau bisa pakan itu dibuat sendiri ya boy, diracik sendiri, mungkin bisa lebih besar tanpa mengandalkan pakan pabrikan. Kalau buat sendiri itu dari apa Bang bahannya? Banyak bahannya, ada jagung, ada tepung kedelai, ada bekatul, ada sumber proteinnya banyak, ada dari nabati, ada hewani. Kalau Iya. ada tepung ikan, apa lagi ya boy? Itu aja ya, karena Tepungan lah. iya tepung-tepungan lah. Tepungannya, ada pencampurannya juga pastinya Pasti. ya. Oke, jadi itu menghemat pengeluaran untuk Iya. pembelian pakan ya pemirsa, bisa diolah sendiri. Kita cari tahu juga untuk seperti apa ininya ya, kandungannya yang baik seperti apa, proteinnya, karbohidratnya seperti itu, karena memang harus untuk mencukupi kebutuhan daripada ayam kampung kita ya. Nah kalau Bang Putra menilai sebagai peternak ayam kampung ini keuntungannya apa menjadi peternak ayam kampung ini Bang? Kalau menurut saya untuk beternak ayam kampung ini sangat menjanjikan sih, karena yang pertama kalau kita fokus beternak kita tuh nggak diatur, kita kan kerja nggak diatur orang gitu kan. Terus juga semakin banyak populasinya semakin banyak juga untung kita. Tapi biasanya untuk pemula dimulailah dari hal yang kecil dulu. Jangan takut nanti kita udah beli 1000 ekor nih bibit, kita bingung kan, belum punya ilmu. Lebih baik kita mulai dari sedikit dulu. Bisa jadi kita beli 50 atau 100 ekor dulu. Kita pelajari cara melihara ayam dari dia kecil sampai dia panen. Kalau dia nanti profit, kita berhasil, terus kita bisa menekan pakannya, misalnya pakannya racikan sendiri, buat sendiri, kita pelajari melalui YouTube atau internet yang lain kan, bisa lebih banyak lagi untungnya. Terus juga untungnya itu lebih terasa karena kita bisa menjual dari kotoran ayam. Kotoran ayam itu bisa kita jual, terus untuk pupuk gitu kan, pupuk Kandang. pupuk kandang, kompos segala macam. Terus juga kalau kita mau lebih panjang lagi jangkanya bisa kita jadikan indukan. Jadi habis setelah jadi indukan dia bertelur, boleh jual telur, boleh jual anak ayam. Jadi bermacam-macam nih. Bermacam-macam. Bercabang-cabang dia.
makin banyak lagi untungnya gitu. Hilirisasi. Hilirisasi ya, betul. Iya. Jadi banyak ya, nggak bisa satu aja yang kita pandang gitu ya kalau untuk menjadi peternak ayam kampung ini, khususnya pemirsa ya, dari kotorannya saja itu bisa menghasilkan gitu ya. Bahkan dari kotorannya itu bisa menghasilkan, kemudian kita bisa menjual telurnya, kita bisa menjual dagingnya, indukannya, anakannya. Jadi memang banyak keuntungan jika kita menjadi peternak ayam, khususnya ayam kampung. Kalau pasarnya gimana Bang Arif? Pasar ini apalagi untuk pemula ya, kadang suka masih meraba bagaimana ini untuk pasarnya, ada tidak yang menerima, kemana gitu, karena kan ini memang segmentasinya agak lebih khusus dibandingkan dengan ayam potong biasa ya Bang Arif ya. Kalau nggak mau repot-repot, banyak tuh di pasar banyak yang membutuhkan. Yang Kalau nerima ya, Bang. bisa langsung jual ke konsumen langsung lebih baik, lebih banyak untungnya. Karena kita yang buat, kita langsung yang jual tanpa harus ada perantara kan, gitu. Jadi kalau pasarnya itu udah bagus, kapan lagi mau beternak kan gitu. Itu aja sih. Betul. Kalau pasar pasti ada ya Bang, insya Allah pasar itu nggak usah takut banyak. Jangan takut karena banyak yang mencari ini untuk kebutuhan ayam kampung, malah stoknya yang kurang begitu ya, Bang, ya, untuk memenuhi kebutuhan daripada masyarakat. Kalau Bang Putra sendiri sudah berapa lama ini bergelut di bidang peternakan ayam kampung sendiri? Kalau Bang Arif tadi kan 2014 ya, Bang Putra mulainya kapan nih? Kalau saya dari 2014 akhir, bulan 2014 Agustus akhir. tanggal 30. Oke. Nah itu mulai dari beternak skala kecil 50 induk. Tapi 50 induk itu saya buat dia bertelur, terus saya masukkan ke mesin penetas. Jadi saya dulu fokusnya sebenarnya jual anak ayam. Oh, jual anak ayam. Karena kalau ayam itu dia bertelur kan, satu induk dia 10, netes 8, itu dulu harganya 7.000. Jadi kalau untuk satu induk aja dia 10 netes 8, jadi 8 kali 7 56.000. Untuk dia satu induk, saya punya 50 induk kemarin. Jadi saya tuh kurang lebih 2014 penghasilannya 3 jutaan per bulan. Jadi udah saya nggak kerja lagi. Sampailah 2024 ini masih saya jalani, khususnya jual bibit anak ayam kampung. Jadi sampai sekarang itu aja kerjaan saya, supply ke berbagai daerah dari Medan, Pekanbaru, Aceh, seluruh Aceh kita supply juga. Karena permintaan tinggi, sampai sekarang pun saya kerepotan untuk supply daerah-daerah terpencil kayak gitu. Karena di sana masih tingkat beternaknya masih tinggi. Oh gitu. Yang paling banyak permintaan apa nih Bang? Indukannya atau anakannya? Anakannya, bibitnya. Anakannya ya, Jadi bibit bibitnya itu kalau misalkan mereka melihara dari indukan, terus diramkan, terus ramnya jadi daging, anaknya jadi daging, itu lama. Jadi mereka pesen tuh bibit spesialis pedaging sama saya. Jadi saya kirim misalnya ke berbagai daerah, 3 bulan panen mereka pesen lagi, 3 bulan panen pesen lagi, 3 bulan panen pesen lagi. Jadi saya spesialis menyediakan bibit tadi, bibit ayam kampung. Oke, berarti kalau dari bibit anakannya itu kalau untuk yang pedaging dan petelur ini berdasarkan ininya, indukannya Ya, begitu Bang? berdasarkan indukan udah kita bedakan. Contoh dari kita punya kandang A. Kandang A ini khusus untuk indukan petelur misalnya. Oh, jadi nanti kita jual anaknya, itulah anak ayam kampung petelur. Oke, dari Produksi genetik telurnya ya. tinggi, kita bedakan. Kalau dia untuk pedaging berarti kandang B misalnya untuk pedaging kita jual sama yang untuk beternak pedaging. Ada juga untuk beternak petelur. Contoh telurnya itu ngisi kedai kopi, kedai yang lain lah kan, kedai kopi atau kedai untuk buat puding misalnya. Ada juga kayak gitu yang khusus petelur. Banyak sekarang permintaan ayam kampung malah ya Bang ya, karena ini memang untuk khasiatnya juga bagus ya untuk kesehatan. Memang apalagi sekarang banyak sekali warkop ya menjamur ya di Kota Medan. Ini pasti menyediakan TST lah. Itu pasti banyak kebutuhan, permintaannya tinggi sekali. Jadi memang ini cocok sekali untuk dijadikan peluang bisnis ya pemirsa ya. Nah, kalau pemirsa di rumah masih bingung nih Bang Arif, memulai bisnis ini modal berapa yang bisa, minimal berapa sih Bang modal yang dibutuhkan untuk memulai bisnis beternak ayam kampung ini? Kalau untuk dari bibit sampai besar sih modalnya itu costnya
30 sampai 35.000. 30 sampai 30 Lain kandang juta. ya, lain listrik. Kalau kandang tergantung maunya gimana ini budgetnya gitu. Kalau untuk untuk kandang baterai pasti agak lebih mahal sedikit lah. Baik, sudah ada penelpon masuk, ini kita angkat dulu. Bang, halo, selamat sore. Ya, selamat sore. Dengan Bapak siapa, di mana Pak? Eman di Medan. Pak Eman di Medan. Silahkan Pak Eman, ini bertanya apa Pak? Ya, itu bibit anak ayam kampung berapa satu ekor? Harga bibit anak ayamnya ya Bang, iya Pak ya. Ada lagi Pak Eman? Oh, itu aja. Oke, nampaknya Pak Eman juga tertarik mau beternak nih Pak. Iya, mau nanya dulu. Mau nanya-nanya dulu ya Pak ya. Ya, saya ada beli juga sama orang. Saya mau nanya di sini berapa ya? Oke, mau banding harga dulu ya Pak ya. Iya. Yang nampaknya ingin memulai juga ya beternak ayam kampung. Terima kasih ya Pak Eman sudah bergabung bersama kami. Iya, boleh dijawab Bang Putra ya, untuk bibit anakannya berapa harganya? Kalau harga itu nggak bisa kita bilang tetap. Kalau harga itu juga ada pasarnya. Oh. Kalau untuk sekarang, pasaran sekarang mulai dari 6.500 Mulai dari 6.500. sampai 7.500. Dia Oke. ada kelasnya juga, ada yang biasa, yang pertumbuhannya pun nggak terlalu cepat. Ada juga yang super, pertumbuhannya cepat. Oh. Terpacu dia. Itu hasil genetika juga. Jadi Baik. dimulai dari 6.500 sampai 7.500. Itu melalui saya peternak sendiri ya. Maksudnya saya nernakkan, saya netaskan, saya jual langsung ke konsumen. Tapi mungkin kalau udah ke toko, Itu udah beda udah lagi berbeda lagi harganya. Mungkin bisa harganya. lebih tinggi ya Bang ya. Bisa lebih tinggi. Oke. Kalau Bang Putra di mana nih dipasarkan? Dijualnya di mana? Kalau saya langsung ke peternak biasanya. Peternak ngubungi saya minta misalnya 1.000 ekor, 2.000 ekor, nah itu kita supply. Biasanya kalau untuk sekarang ini antri. Karena tadi permintaan terlalu banyak, produksi kita masih belum terlalu banyak lah. Masih sekitar 5.000 sampai 7.000 per minggu. Sedangkan permintaan bisa sampai 15.000, 20.000 per minggu. Wah, sampai PO juga ini Sampai ya Bang ya? PO. Kalau dia 3 bulan atau 2 bulan sebelum hari besar, mau sampai PO-nya sebulan. Jadi orangnya capek nunggunya. Oke, baik. Nah ini kalau untuk beternak ayam kampung ini melihat musim-musim juga nggak sih Bang Arif? Musim harusnya bulan berapa yang baik untuk memulai beternak ini supaya nanti panennya mungkin disesuaikan dengan hari besar atau seperti apa sebenarnya Bang Arif? Sebenarnya itu jadi bonus aja sih. Bonus ya? Kalau beternak kan ya kalau bisa setiap bulan memang punya Harusnya penghasilan ada. kan gitu kan. Ya kalau hari-hari besar ya pasti ya kayak Idul Fitri, Gongsi Pacai lah apa tuh namanya? Imlek. Imlek. Terus Natal. Iya. Untuk perayaan-perayaan besar. Hari-hari gitu. besar ya. Itu Ini sebagai bonus saja. Yang pasti Iya. harganya tinggi gitu, karena harganya permintaannya tinggi. banyak. Betul. Ada penelpon kita yang kedua. Halo. Halo, Bapak atau Ibu? Halo. Iya, Bapak. Dengan Bapak siapa di mana, Pak? Pak Ramlan, Medan. Pak Rablan di Medan. Silakan, Pak. Ingin bertanya apa, Pak? Mau nanya ini Bu, itu kalau ayam divaksin itu per berapa bulan sekali? Kalau apa, Pak? Maaf. Kalau ayam divaksin itu, Vaksin. divaksin Iya, Pak. itu per berapa bulan sekali? Iya. Itu satu. Yang kedua, ini alamat bapak-bapak ini di mana? Maksudnya Iya. biar bisa langsung untuk membeli bibitnya, Bu. Iya. Makasih, Bu. Baik, terima kasih Pak Ramlan sudah bergabung ya. Ini nampaknya Pak Ramlan juga peternak ini ya, karena sudah menanyakan vaksin berapa bulan sekali. Berapa bulan sekali Bang? Boleh diulas kembali untuk vaksin? Kalau vaksin itu, kalau saya pribadi sebagai peternak ya, 4 kali. 4 kali dalam Iya. 1 bulan ya? Karena kalau dibilang vaksin ini kan tergantung berapa bulannya panen. Kalau sampai 3 bulan itu cukup sampai 4 aja kalau saya. Kalau saya dari umur 1 sampai 3 hari, itu kadang dari pembibitan pun udah divaksin, kadang ada yang enggak juga.
Nah, itu divaksin NDIB. NDIB. Nah, setelah udah jalan hampir seminggu atau 10 hari masuk gumburu A. Setelah udah jalan nanti mau 3 minggu, 3 minggu. masuk nanti ND lanjutan. ND lanjutan IB tadi diperkuat lagi lah Iya, kalau iya, dibilang. iya, Sama iya. seperti manusia kan Betul, gitu. vaksin anak juga Anak-anak seperti kan. itu. Setelah itu setelah udah mau masuk umur hampir sebulan, katakan 4 minggu, itu baru masuk gumburu B. Setelah itu kalau misalnya ayam belum panen juga, supaya tidak khawatir, bisa diberikan juga vaksin flu burung. Flu Karena burung. biasanya yang menyerang flu burung itu di atas 4 sampai 5 bulan. 4 sampai 5 bulan Ayam ya. 4 sampai 5 bulan Oke, gitu. baik, baik. Alamatnya di mana? Ya, Pak Ramlan ingin datang langsung katanya. Alamatnya Bang peternakannya Bang Arif. Kita nggak jauh-jauh kali di kota sih, di seputaran dekat Stadion Teladan Jalan Pelajar Timur. Oh, Jalan Pelajar Timur. Boleh kontak yang bisa dihubungin mungkin Bang? Kalau mau kontak ada di 016 30 1101. Boleh WhatsApp, boleh telepon langsung nggak apa-apa. Oke, baik. Bisa dicatat ya Pak Ramlan ya. Kalau dari Bang Putra sendiri alamatnya mungkin yang bisa dibagikan kepada pemirsa. Alamat di Jalan Purwo, Gang Buntu 1, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang. Oke, kontak yang bisa dihubungin boleh Bang? 0812 6383 3011. Oke, boleh dihubungi langsung ya pemirsa. Bagi Anda mungkin yang ingin berkonsultasi dulu boleh ya ke Bang Arif ya, ingin bertanya-tanya seperti apa kiatnya dalam memulai bisnis beternak ayam kampung ini boleh. Kalau mau langsung membeli juga udah ready ya Bang. Tapi PO ya Bang ya, untuk telurnya PO. Untuk indukan juga Bang. Untuk bibit kita PO, kita Bibit memang PO. hanya bibit aja menyediakan PO. Hanya bibit saja ya. Kalau dari Bang Arif menyediakan apa nih? Untuk mau dipotong atau mau dibeli ayamnya yang udah sekilo kan gitu. Untuk indukan Oke. juga bisa. Indukan tuh Bang Arif. bisa. Iya, Indukan juga ada ya. Atau dia mau indukan itu kan 5 sampai 6 bulan ya, 4 bulan lah. Itu bisa beli di saya juga untuk Iya, mau iya, dibesarkan lagi jadi indukan. Berarti indukan pedaging ya Bang ya? Iya. Oh gitu, baik, luar biasa. Seperti itu ya pemirsa ya, jadi silakan ya ingin datang langsung ke alamat yang tadi sudah disebutkan ya. Terima kasih nih untuk Bang Putra dan juga Bang Arif sudah berbincang-bincang di sini, membagikan pengalamannya ya, ilmunya kepada kita semua. Mudah-mudahan ini bisa dicontoh ya, diaplikasikan langsung untuk para peternak di rumah sana. Jangan lupa divaksin ya, jangan hanya vitamin. Jangan lupa bedakan vitamin dan juga vaksin ya Bapak Ibu ya. Jadi memang harus terjamin kesehatannya, kebersihannya dan lain sebagainya. Intinya harus dipelajari dulu ya pemirsa ya, harus ada ilmunya dulu dalam beternak ayam kampung. Terima kasih atas perhatian Anda yang sudah menyaksikan. Terus saksikan Ayo Bertani setiap hari Rabu pukul 17 waktu Indonesia Barat. Saya Kori. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sampai jumpa.